yang masih setia di channel Saknane. Kita ketemu lagi untuk video kali ini. Kita membahas tema ya mungkin sederhana dan sering kita dengar ya. Temanya keikhlasan. Ya, harapan saya mungkin teman-teman sudah punya bayangan ya dengan video ini, dengan judul saya sebutkan itu minimal sudah punya bayangan. Ya, semoga aja kita bahas dengan adanya contoh peristiwa ini sedikit banyak bisa membantu. Jadi bisa memahami makna dari sebuah keikhlasan atau yang dimaksud dengan keikhlasan itu yang bagaimana. Ini saya contohkan peristiwanya begini. Di suatu tempat ya boleh dikata itu di perkampungan, di mana masyarakatnya campur ya, heterogen dari beberapa kalangan dan dari strata ekonomi yang berbeda-beda. Suatu saat saya memberikan contoh, ada keluarga yang kebetulan mau mengadakan hajatan yang akan diselenggarakan, yaitu sebuah pernikahan ya, hajatan pernikahan. Untuk tahapan dari si tuan rumah yang empunya hajat itu tahapan di mana undangan sudah harus disebar ya. Nah, ketika ingin menyebar undangan, tuan rumah si empu yang punya hajat ingin meminta tolong ke seseorang yang memang orang tersebut sudah biasanya biasa dimintai tolong oleh beberapa keluarga untuk mengantar undangan. Kebetulan yang punya rumah itu baru pertama kali ini hajatan besar ya, untuk menikahkan anaknya, dan dia punya nadar nanti orang yang akan disuruh mengedarkan undangan sekaligus dia ingin memberikan semacam tip atau semacam rasa syukur ya, dan akan memberikan berniat hati ya, sepasang suami istri yang bapak ibu ini yang akan hajatan ini ingin memberikan semacam rasa syukur lah ya, mungkin direncanakan akan memberikan sedikit tambahan jasa yang mungkin agak sedikit lebih dari biasanya diterima oleh orang yang biasa ngantar undangan tersebut. Sebut saja keluarga yang mau menikahkan ini namanya Pak Rudi. Bapak Rudi ini satu keluarga beserta istrinya ya, ingin mengucapkan rasa syukur ya, dan dia punya rencana ingin memberikan tambahan ya, tip ya, ongkos untuk orang yang mau mengantarkan undangan. Nah, orang yang biasa ngantar undangan ya di komplek itu atau di perkampungan itu namanya sebut aja Pak Paijo. Akhirnya Pak Rudi berembuk dengan istrinya untuk meminta tolong Pak Paijo. Hari yang ditentukan Pak Paijo datang, terus Pak Rudi dengan segala kerendahan hati minta tolong Pak Paijo. Pak Paijo, tolong ya, ini ada kurang lebih sekitar 200 undangan untuk daerah atau wilayah tempat kita saja Pak, komplek kita saja. Mohon bantuannya ya Pak untuk diantar. Makanya dengan sigap Pak Paijo jawab, siap Pak Rudi.
langsung undangan diberikan ke Pak Paijo. Saat itu juga Pak Paijo bergerak, ya. Pak Paijo mulai dari jam 8 pagi. Biasanya kalau 200 undangan, kalau satu komplek itu paling 3 jam selesai. Akhirnya Pak Rudi sepakat dengan istrinya, nanti kalau sudah selesai kita beri jasa berapa, ongkos berapa Bu? Pak Rudi tanya. Akhirnya disepakati ingin memberikan 250.000. Ya udah, siapkan aja uangnya Bu. Demikian pintanya Pak Rudi, ya, suruh menyiapkan uang ke istrinya. Nanti kalau ketemu saya ya saya kasihkan 250, kalau ketemu ibu ya nanti kasihkan ibu aja ke Pak Paijo. Akhirnya setelah 3 jam muter-muter Pak Paijo keliling komplek, ya, atau sekitar perkampungan di situ. Setelah 3 jam, ya mungkin lebih sedikit, akhirnya tugasnya selesai. Setelah itu sebelum jam 12 siang, ya sekitar jam 11.30, Pak Paijo sudah datang laporan. Akhirnya bertemu ke dua-duanya, kebetulan Pak Rudi beserta istri ada di rumah. Akhirnya Pak Paijo laporan, "Selamat siang Pak Rudi." "Oh Pak Paijo, gimana Pak?" "Tugas saya mengantar undangan sudah selesai Pak." "Oh iya, terima kasih." Nah, sahut Pak Rudi begitu. "Pak Paijo, mohon maaf ini kita enggak usah basa-basi ya, saya mau menyampaikan, kira-kira kami harus memberi jasa atau ongkos berapa?" Pak Paijo spontan jawabnya, "Maaf Pak, biasanya toh yang sudah-sudah, ya, saya diberi ongkos sekitar 150.000. Pak Paijo sama Pak Rudi sama istrinya ya mungkin berpandangan, ya, "Gimana Bu?" "Ya terserah Bapak. Ya udah, kalau memang sebesar itu ya nanti saya berikan ya Pak Paijo." Akhirnya uang 150.000 diberikan ke Pak Paijo. Nah, dari peristiwa ini, ya, apa yang disampaikan Pak Paijo tadi sedikit banyak bisa memberikan gambaran ke kita. Gambarannya begini, seandainya ini, ya, Pak Rudi tadi tanya ke Pak Paijo, "Berapa Pak jasa atau ongkos yang bisa saya berikan ke Bapak?" Harusnya Pak Paijo, ya, menjawabnya begini, ya. Kalau menjawab langsung nilai uang itu sepertinya Pak Paijo itu takut kalau Pak Rudi memberi kurang dari standar yang biasa dia terima. Tapi dibalik itu Pak Paijo kan tidak ngerti, ya, apa yang direncanakan Pak Rudi beserta istri. Seandainya ketika ditanya, Pak Paijo itu jawab, "Waduh, kalau untuk jasa atau ongkos saya serahkan Bapak. Silahkan Pak, seikhlasnya Bapak berapa." Kalau jawaban demikian, saya yakin Pak Rudi dan Bu Rudi akan memberikan nominal yang sudah disepakati mereka berdua, yaitu sebesar 250. Ya, makanya ini hal yang sederhana, spontan, tidak dibuat-buat, tidak disetting. Jadi kalau kita sudah terbiasa mengatakan itu dan terbiasa, ya, dengan
tabiat, ya, dengan kebiasaan, ya, atau mungkin terbiasa dengan ungkapan seperti itu, saya yakin Pak Paijo akan menerima jasa yang lebih dari 150. Dia akan mendapat tambahan 100.000. Jadi teman-teman semua, coba kita biasakan untuk mengatakan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Yakin, karena di dalam ikhlas ada misteri yang kita tidak tahu. Tapi ya dengan harapan kita harus siap apapun yang terjadi. Kalau di bawah standar yang kita inginkan, ya harus terima, karena kata-kata itu muncul, itu tidak bisa dibuat-buat, ya, karena memang watak dan karakter orang itu terbentuknya keikhlasan tidak spontan, ya, itu butuh waktu dan perjuangan. Mungkin dari cerita tadi kita bisa menggambarkan, ya, bentuk keikhlasan yang tidak dibuat-buat, bentuk keikhlasan yang murni dari suatu karakter yang dibentuk, ya, dengan berjalannya waktu dan peristiwa. Mari teman-teman semua, ini hal kecil tapi akan menjadi besar, akan menjadi lebih besar lagi manakala kita memang betul-betul menjalankan keikhlasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu aja, ya, video dari channel Sak Anane. Ingat terus, ya, pantau channel ini. Kita akan bahas lagi tema atau judul-judul yang sederhana, menarik, dan informatif. Itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan channel Sak Anane. Terima kasih.